Halo, perkenalkan nama saya Marcel Budi Putra dengan NIM 201011105. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses coding pada mata kuliah pengolahan citra dan pola. Di sini saya akan menjelaskan tentang pada algoritma pertama A ini saya akan menjelaskan tentang hit and miss transform. Nah, hit and miss transform ini adalah operasi biner yang dapat digunakan untuk mencari pola piksel, latar depan, dan latar belakang tertentu dalam sebuah gambar. Jadi, yang pertama kali dilakukan adalah mengimport library OpenCV, yaitu CV2. Library OpenCV ini adalah library open source untuk computer vision. Lalu selanjutnya mengimport NumPy ini untuk proses komputasi numerik, dan yang baris ketiga ini adalah white key. Nah, white key ini untuk tombol pengingat pada keyboard. Jika kita mengetik keyboard mana saja, dia akan meng-close gambarnya. Oke. Selanjutnya pada variabel img terdapat imread. Imread ini adalah untuk membaca gambar yang tersimpan pada folder gambar coin A. Namanya coina.jpg. Lalu variabel gray ini adalah abu-abu. CVT color ini digunakan untuk konversi color space ke grayscale dengan parameter nih CV2 color BGR to gray. Lalu pada variabel red dan trace ini untuk threshold ini untuk adalah proses mengubah citra berderajat keabuan menjadi citra biner atau hitam putih, sehingga dapat diketahui daerah mana yang termasuk objek dan background dari citra secara jelas. Nah, ini. Oke, selanjutnya menampilkan gambar di outputnya dan menghentikan mshow. Selanjutnya pada variabel kernel np-array. Nah, ini untuk membuat objek kelas array dengan rumus dengan mengetikkan 1 1 1 0 1 min 1 0 1 min 1 dengan tipe datanya adalah integer. Lalu saya membuat output final untuk ini morphology X. Nah, ini untuk menghilangkan noise pada frame biner dengan memanggil variable trace yang tadi yang abu-abu, yang ini mengimport library-nya dipanggil, lalu ini variable kernel yang tadi sudah di set. Nah, lalu menampilkan gambar dengan menggunakan mshow gambar aslinya, lalu tulisan gambar asli, lalu yang ini mshow gambar hasil dengan variable output final yang ini. Dan white key ini tadi sama untuk pengingat keyboard. Oke, langsung saja run. Nah, begini hasilnya. Ini gambar asli. Ini gambar aslinya seperti ini. Lalu ini image yang tadi ubah ke abu-abu. Lalu dan hasil seperti ini. Hasilnya yang ada di sini, output final. Baik, cukup sekian penjelasan yang algoritma A. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses algoritma B, yaitu tentang penebalan atau T-scanning. Ini adalah gambar angka yang tadinya tipis diubah menjadi tebal tulisannya. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan dilakukan adalah mengimport library OpenCV yaitu CV2. Nah, ini adalah library open source untuk computer vision. Lalu di sini ada dari Matplotlib import
pilot ya. Dan baris ketiga ini adalah untuk pengingat keyboard supaya jika tombolnya keyboard manapun diklik dia akan meng-close tampilan outputnya. Nah, lalu di sini ada variabel img ini untuk mengambil gambar pada folder gambar dengan namanya adalah happybay ini .png. Nah, selanjutnya dibuatkan folder kernel. Nah, di sini memanggil library CV2 yaitu get structuring element. Nah, di sini ini digunakan untuk menentukan bentuk ketebalan pada huruf itu. Nah, di sini saya menggunakan 10, ketebalannya 10. Nah, selanjutnya pada variabel output final delete CV2 delete untuk penebalan final penebalannya. Dia panggil variabel mg ini yang gambar ini dan kernel yang ini yang sudah set. Dan selanjutnya ditampilkan gambar di output di run dan gambar asli dan gambar hasil dengan variabel img dan output final. Dan yk ini sudah untuk pengingat tersebut. Langsung saja run. Nah, berikut gambar asli dan gambar hasil. Terdapat penebalan 10 pixel. Oke. Baik, cukup sekian penjelasan dari algoritma P. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan proses algoritma C. Nah, di sini saya menjelaskan tentang deteksi tepi Robert. Ini adalah yang digunakan untuk melakukan tahapan deteksi tepi pada sebuah gambar. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah mengimport library OpenCV yaitu CV2. Nah, CV2 ini adalah library open source yang digunakan untuk computer vision. Lalu yang baris kedua ada import numpy, s-numpy. Nah, ini adalah proses komputasi numerik. Yang ketiga ini adalah from spy, import ndmake. Nah, ini adalah library open source yang digunakan dalam matematika, komputasi ilmiah, dan komputasi teknis. Nah, selanjutnya adalah from CV2 dari CV2 import whitekey. Nah, whitekey ini adalah jika tombol keyboard mana saja diklik, dia akan menutup semua output hasilnya. Nah, selanjutnya pada variabel Roberts cross vertikal ini adalah di sini dipanggil library np array. Nah, ini adalah membuat objek kelas array dengan di dalamnya adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, untuk Robert cross horizontal yang kanan kiri ke samping sama untuk memanggil np dulu lalu array. Nah, membuat objek kelas array. Di dalamnya terdapat 0, 1, min 1, 0. Selanjutnya adalah variabel emg untuk membaca gambar pada sintaks mread yang di dalamnya terdapat gambar folder gambar dengan nama bunga c.jpg. Hasilnya seperti ini berwarna. Dan s-type ini adalah fungsi Python yang digunakan untuk mengubah data menjadi tipe data tertentu. Ini float tipe datanya. Nah, selanjutnya img bagi sama dengan 255.0. Nah, lalu pada variabel vertikal atas bawah terdapat dipanggil library ndmake
yang di dalamnya terdapat sintaks convolver. Ini digunakan untuk mengembalikan konvolusi linear diskrit dari dua vektor satu dimensi dengan operator matematika yang digunakan dalam proses sinyal, yang di dalamnya terdapat variabel IMG yang ini dan Robert vertikalnya, Robert cross vertikal yang ini yang sudah di-set. Oke, selanjutnya pada variabel horizontal untuk kanan kiri juga sama, mengambil dari dynamic convolver, di dalamnya terdapat IMG dan di sininya adalah Robert cross horizontal. Lalu output image-nya ini, variable output image terdapat memanggil NP, memanggil import NP dengan sintaks skrt. Skrt ini membalikan akar kuadrat pada tipe data integer dan float. Nah, di dalam skrt ini terdapat panggilan NP, terus square. Square ini adalah fungsi matematika untuk menghitung nilai kuadrat dari setiap elemen dalam array. Nah, di sini terdapat variabel horizontal dihitung ya, dan plus tambah square vertikal yang di sini ditambah ya. Nah, selanjutnya menampilkan gambar di jendela menggunakan ImShow dengan namanya gambar asli dengan variabel IMG yang ini. Menampilkan gambar, lalu yang CV2 juga sama, yang base ke-15 juga sama, CV2.ImShow gambar hasil output image yang ini yang sudah di setting di sini, dan white key untuk mengclose tombol mana saja jika diklik. Oke. Langsung saja kita run. Nah, berikut ini adalah gambar hasil ya, berbaca di gambar hitam putih, dan ini dan gambar hasilnya terdapat tepi, deteksi tepi pada gambar bunga. Oke, kita close. Baik, cukup sekian penjelasan algoritma A, algoritma B, algoritma C dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.